Halo Sobat Coder semuanya, selamat datang kembali di channel Red Code. Nah, pada part kelima ini kita akan belajar tentang Redux. Redux ini adalah salah satu middleware di mana sebagai jembatan penghubung antara React dan API. Redux ini juga berfungsi sebagai manajemen props di mana dia akan menyimpan props-props yang kita butuhkan. Lalu dengan plugin Redux, kita bisa melihat seluruh props dalam bentuk tree view. Oke, kita lanjut aja tanpa membuang waktu, kita buka atom kita. Oke, yang pertama yang harus kita bikin adalah service worker. Service worker ini sebuah script di mana dia akan membantu React untuk menyimpan cache file-file yang kita punya. Kita akan membuat satu folder baru, kita namakan assets, ya. Di sini kita akan simpan, kita tambah script baru. Di asset ini ada folder baru, script. Nah, di sini kita akan simpan file yang bernama service worker. Kita paste di sini. Nah, ini dia service worker. File ini bisa kamu download di bawah ya, di bawah deskripsi ini. Di bawah video ini ada service worker-nya. Kemudian kita import service worker-nya. Import register service worker from assets/script/register service worker. Next-nya kita akan bikin satu konstanta apply middleware promise Redux tang store. Oke. Nah, di sini ada service worker ya. Service worker dari React-nya kita replace saja. Kemudian kita membutuhkan Redux promise dan Redux tang. Redux promise ini adalah middleware function di mana dia akan mengambil retrieve a promise ya. Kemudian di page si promise itu dan menghasilkan value promise. Ini middleware untuk kita mengambil sebuah data, kemudian data itu kita posisikan di middleware sebelum dikonsumsi oleh si React-nya. Di sini kita ambil, kita install aja ya Redux promise-nya. Kita buka npm. Kita masuk ke file project kita. Kemudian kita pastekan, jangan lupa di --save. Kemudian enter. Oke. Next, kita membutuhkan satu lagi ya. Kita membutuhkan Redux tang. Redux tang ini juga salah satu middleware ya untuk membuat atau meng-create action creator yang menghasilkan sebuah function ya. Kita install aja Redux tang-nya sama seperti yang tadi kita lakukan. Di sini kita lakukan --save agar dia menyimpan ke package.json.
Oke, setelah kita install, kita masuk lagi ke sini, kita import si Redux Promise dan Redux Tang-nya. For Redux Tang from Redux Tang. Oke, di sini kita telah mengaktifkan middleware kita. Next-nya kita akan install Redux. Kita install Redux, kita buka, kita cari aja ya di sini. React Redux. Kita masuk ke npm, kita cari Redux, React Redux ya. Kemudian kita copy, kita install di project kita. npm install --save React Redux. Oke, setelah terinstall, satu lagi yang butuh kita install adalah Redux. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita install. npm install --save Redux. Sudah kita install React dan Redux, kemudian kita masukin di sini import Redux from Redux, kemudian import provider from React Redux. Oke, di Redux ini kita import create, store, dan apply middleware. Oke, sekarang untuk instalasi dan import kita sudah lakukan. Kita menuju ke renderingnya. Di sini kita buat provider. Kemudian kita tulis store sama dengan di sini kita tutup si providernya. Kita isikan sini, kita create store reducer reducers, kemudian Windows window aja. Kemudian kita ketikkan Redux DevTools extension, kemudian dan window dot Redux DevTools extension. Seperti ini kira-kira. Oke. Kita akan jalankan React kita. Oke, di sini kita tulis ketik create store middleware ya. Oke, coba kita ulangi. Provider is not defined. Coba kita cek.
provider. Oke, provider. Nah, reducer is not defined. Kita butuh satu file baru di mana file tersebut yang akan sebagai acuan bagi si codingan kita untuk membaca dan menyimpan si reducer. Maka kita akan buat satu file baru dengan nama reducer. Di sini kita bikin folder baru dengan nama reducers. Kemudian kita bikin index.js ya. Nah, di sini kita import combine reducers from Redux. Kita bikin satu props ya, satu props untuk Redux ini yang bakal dia simpan, satu aja. Dengan cara kita ketik for get username from, di sini kita bikin login. Login slash get user name. Kemudian di sini kita tulis const root reducer sama dengan combine reducers. Oke. Default root reducer. Nah, di sini adalah tempat mendaftarkan nama-nama Redux kita. Ya, parameter-parameter Redux kita. Kita beri nama username, kemudian kita masukkan nilai get username. Kemudian di sini kita tambah satu file baru yang namanya login. Folder baru, ya, login. Kemudian kita bikin nama satu file baru. Nah, di sini kita butuh satu lagi action, di mana action ini yang akan merubah state, yang akan merubah parameter Redux ini. Nah, di sini adalah tempat dia untuk merubah, dan untuk memanggil actionnya kita akan bikin kita bikin folder baru dengan nama actions. Di action ini kita akan mengontrol function dari React untuk merubah data atau value yang ada di parameter Redux kita. Seperti itu. Sedangkan di reducer ini adalah tempat di mana si reducer bekerja. Jadi ada dua folder, actions dan reducer. Kemudian di sini kita akan import username from action/login. Kemudian kita bikin satu bentuk export default function state sama dengan kosong dan action. Nah, di sini kita akan pilih ya. Pilih action.type. Kita pilih switch. Nah, di sini jika actionnya itu dengan nama username, maka kita akan melakukan sesuatu perubahan di sini. Case username, maka kita akan melakukan perubahan. Return action dot payload.
kemudian return state. Oke. Nah, di sini di mana dia akan atau middleware kita akan merubah nilai yang username yang diberikan dari action ini kita convert ke Redux dengan menggunakan return action dari action payload. Return action payload ini adalah bentukan payload ya, data yang baru diterima kemudian dimasukkan ke middleware kita. Kurang lebih seperti itu. Nextnya kita akan pergi ke action. Di action ini kita bikin file baru yang bernama index.js ya. Di sini kita akan ekspor const username sama dengan username. Ekspor const username ini agar ya kita mengambil nilai username pada actionnya. Jadi kita mengambil nilai username ini masukin ke action dari middleware. Nextnya di sini kita akan melakukan push data. Ya, push data itu berarti dari React kita mau nge-push satu data baru untuk ke Redux kita. Di sini fungsi push data tersebut. Oke, export function. Di sini push username values. Kemudian kita ketik return type sama dengan username. Kemudian payload sama dengan nilainya. values.data. Ini kita ambil dari konstanta username. Oke, sudah. Jadi di sini adalah action dari React-nya untuk merubah data. Kemudian di reducer ini adalah kerja dari Redux ini untuk mengubah data dari si data baru dari si React. Seperti itu. Next-nya kita akan panggil ya Redux ini ke dalam HTML kita. Tapi sebelumnya kita di indeks ini kita load dulu ya. Kita load dulu. Kita import dulu reducer. From reducers. Oke, kita lihat webnya. Nah, udah bisa ya. Ada satu plugin yang harus kita install untuk memanage si Redux kita. Plugin ini sangat bagus ya. Saya paling suka sama plugin ini karena kita bisa melihat nilai-nilai Redux kita secara tree view. Nama pluginnya itu adalah Redux DevTools. Ini kalau kita di Chrome ya. Kalau kamu berada di Firefox, cari aja namanya Redux DevTools. Ini kita add extension. Oke, sudah ada. Coba kita close dulu ya.
Nah, kalian pasti melihat di sini ada warnanya ya. Ini tandanya bahwa Redux kalian telah terinstall dengan baik. Kita coba buka Redux-nya. Nah, ini dia. Kita bisa melihat state yang kita bikin. Nah, ini prop state yang kita bikin. Oke, ini adalah state username yang kita bikin. Kalau kita mau menambah, ya misalnya kita mau menambah satu state baru, ya satu uh, reducer baru, kita tinggal tambah di sini, ya. Kita ulang prosesnya, get username, kemudian kita coba ya, login status. Sini kita bikin login status. Kemudian di sini login status sama dengan get login status. Kemudian di login ini kita bikin file baru. Kita samakan aja ya. Kemudian di sini login status. Oke. Next-nya kita bikin action-nya. Kita daftarkan di sini export cons login status. Di sini login status. Kita copy, export. Di sini untuk merubah nge-push datanya ya, login status. Value-nya, kemudian tipenya login status. Oke, di sini username, di sini login status. Kita bikin state default-nya adalah false. Kemudian return-nya adalah nilai action payload-nya. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah ada dua ya, dua data Redux kita. Yang pertama username dengan default empty, kemudian login status dengan default false. Jadi di sini kamu bisa membuat default dari nilainya. Jadi state sama dengan false ini adalah nilai default dari si login status. Oke, sekarang kita akan panggil si kedua Redux ini, kedua nilai Redux ini. Oke, kita akan memanggil Redux tadi di komponen login information. Dengan cara kita import dulu connect from Redux. Kemudian di sini kita bikin connect map state to props, push username, kemudian push login status. Kurung rawal. Lalu loginnya kita masukin ke sini. Oke, connect ini adalah untuk mengonekkan antara React ke Reducer, seperti itu. Di sini ada map state to props. Kita akan bikin satu function dengan nama map state to props, di mana function ini adalah berfungsi untuk mengambil nilai dari username dan login status yang berada pada Redux kita. Function map state to props
state return username state dot username, kemudian login status dari nilai state dot login status. Stop. Coba kita cek terlebih dahulu. Connect is not Redux. Di sini React Redux ya. Connect is not export from Redux. Di sini React Redux ya. Maaf, React Redux. Oke, di sini push username dan push login status adalah function yang kita bikin pada action. Push username, push login status. Nah, di sini kita akan panggil dia, kita import push username dan push login status. Push username dan push login status. From actions / login. Nah, sekarang kita sudah ada function yang namanya push username dan push login. Lalu kita sudah menangkap nilai Redux dari username dan login status. Sekarang kita mau mengupdate nilai. Setelah diupdate nilainya, lalu kita tampilkan langsung ke login information ini. Nah, caranya seperti apa? Kita bikin satu inputan standar ya. Di sini kita bikin stop. Oke, di sini kita gunakan komponen. Oke, untuk merubah nilai Redux, kita butuh satu inputan. Kita bikin checkbox aja ya. Oke, checkbox-nya ada di sini. Kita bikin biar lebih rapi. Ubah nilai dari status login Redux. Oke. Di sini ketika kita mengklik, kita akan merubah nilai login status menjadi true. Kita bikin di sini on click. Kita bikin function this.handle login status.
Nah, untuk membuat function baru, kita harus membuat binding di sini, sama seperti sebelumnya. Handle login status ketika dia di checklist, ya. Kita bakal tangkap nilai value-nya. Oke, kita akan mengepush nilai dari checkbox login status ini dengan cara this.props. Di sini ada push login status, kemudian nilainya e.target.change. Nah, jadi untuk memanggil action dari Redux yang kita bikin ya, push login ini adalah actionnya dengan cara kita memanggilnya menggunakan props, this.props.push login status, kemudian nilainya, seperti itu, kurang lebih. Kita coba ya. Oke, di sini ada error, kita cek. Iya. Nilai dari action-nya, kita langsung nilai value-nya. Ya, value ini nilainya adalah e.target.change. Jadi ini adalah satu nilai ya, boolean ya. Nanti akan mengambil nilai boolean itu dari values-nya. Jadi push login status, values. Di sini push login status, nilai values-nya. Seperti itu. Kita cek lagi. Oke. Nah, di sini nilai dari Redux DevTool-nya udah true. Berarti kalau kita ubah di sini, maka nilai login statusnya sesuai. Nah, seperti itu. Jadi nilai dari Redux sudah bisa kita ubah dari React. Seperti itu. Oke. Bakal banyak penggunaan React dan Redux ini, ya, terutama ketika kamu akan menyimpan props yang kamu butuhkan ke Redux. Lalu bagaimana caranya jika kamu mengambil nilai true dan false-nya tersebut? Oke, nilai dari login status itu udah kita mapping. Di sini ada map state to props. Dengan nilai login status adalah state dari login status. Next-nya di part ke-6 kita akan membahas tentang Axios. Axios ini adalah library di mana library ini berfungsi untuk memanggil API-nya. Nantinya dari API kita akan simpan nilainya ke Redux, kemudian dari Redux kita akan consume ke HTML-nya. Oke, materi kita untuk Redux sampai di sini. Nantinya kita akan gunakan kembali Redux ini bersamaan dengan Axios. Jangan lupa di-subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay safe, stay at home.